Tarik ini, tarik. Narik sana, basa narik. Udah saja, Mbak. Jakarta telah memimpin skuad Garuda dalam 4 laga persahabatan. Hasilnya pun cukup meyakinkan. Indonesia menang 4-0 atas yang menjanjikan, termasuk sejumlah pemain yang berkiprah di kompetisi Eropa. Di antaranya ada Jair Zas, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Kevin Dix, Martin Pais, Joy Kolopesi, Justin Hubner, hingga Olioni. Fondasi inilah yang menjadi modal awal bagi Adnan dalam menyusun proyek jangka panjang bersama skuad Garuda. Namun, target utama yang dibebankan kepadanya bukan sekedar peringatan dalam waktu dekat. Ambisi besar Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 menuntut pembangunan tim yang berkelanjutan. Karena memahami bahwa perjalanan menuju panggung sepak bola terbesar dunia tidak bisa hanya mengandalkan para pemain yang tersedia saat ini. Dalam pandangannya, tim nasional harus menjadi memperbaiki berbagai generasi. Pemain senior dibutuhkan sebagai pemimpin di lapangan dan mencapai rupiah. Pemain yang berada pada usia matang menjadi tulang punggung pertama. Sementara talenta muda harus terus dipersiapkan agar estafet kualitas tidak terputus. Kalau di rumah suka mainnya ginian doang nih. Yang gaple. Ambisi besar dan rencana matang yang telah disusun oleh Jerman mendukung PSSI membantu mendapatkan momentum yang selalu tetap di tingkat konfederasi di ngomong. Sebuah kabar menggembirakan berembus dari markas besar FIFA. Main dulu makan gigi. Sepak bola internasional tampaknya mulai bergerak ke arah yang sangat menguntungkan bagi negara-negara berkembang dengan basis massa supporter yang masih seperti Indonesia. Melansir laporan jurnalistik yang dirilis oleh portal berita olahraga bersatu Postin melalui jaringan Disway, peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan nama di putaran final Piala Dunia kini dilaporkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dipicu oleh adanya wacana revolusioner di internal FIFA mengenai rencana penambahan jumlah slot peserta putaran final ini secara tidak langsung memuluskan jalan dan membantah tingkat kesulitan dalam kualifikasi yang harus dilewati oleh anak asuh Jahatma. Penambahan slot ini memicu motivasi berlipat ganda bagi manajemen PSSI untuk terus mempercepat program peningkatan kualitas tim nasional. Karena batas ambang kelolosan yang sebelumnya terasa sangat mustahil kini berada dalam jangkauan yang sangat realistis untuk digapai oleh kualitas sepak bola Indonesia saat ini. Guna memaksimalkan peluang emas yang dihadirkan oleh potensi regulasi baru FIFA serta mendukung penuh perintah jalan taktis milik John Hatman, manajemen PSSI terus bergerak agresif mengamankan jasa para pemain sejumlah berkualitas di luar negeri. Manuversinya kini telah memasuki babak baru yang melibatkan lembaga legislatif tertinggi di negara demi mempercepat proses administrasi kewarganegaraan. Sebuah kejutan besar mencuat dalam agenda rapat kerja formal yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI di kawasan Senayan, Jakarta. Dalam persidangan tersebut, secara resmi muncul 4 nama pemain sepak bola muda berbakat yang memiliki garis keturunan dari Indonesia yang saat ini telah dikenal sebagai channel mereka di negara Qatar. Anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub menyebut, baru diangkat jadi kepala kendaraan. Para pemain sudah mulai dilakukan. Namun, ia tidak merinci lebih jauh sejauh mana proses makanya waktu pada yang awal langsung apakah PM2 masih sebatas penjelajahan atau sudah mengarah pada proses formal. orang bilang, oh bang sih jalan tentara ya PM2 yang awal itu mobil
yang gede-gede itunya yang calon muslim. Empat pemain yang disebut dalam rapat tersebut yakni Andri Syahputra, Ahmad Al-Kuwaili, Mustafa, Muhammad Ali Rahman, dan Fari Andri. Mereka disebut memiliki garis keturunan Aceh yang saat ini berkompetisi di Liga Sepak Bola Qatar. Dalam forum tersebut, usulan Menteri Asasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi peluang para pemain tersebut juga disampaikan. Dalam proses evaluasi penguatan skuad tim nasional Indonesia. Rangkaian persiapan matang mulai dari peta jalan taktis John Hartman, potensi regulasi kuota FIFA hingga suntikan amunisi pemain keturunan dari Qatar semuanya bermain pada satu kesimpulan. Indonesia sedang bersiap melakukan lomba komponen pemain akan mengubah FIFA kekuatan sepak bola secara global maupun regional. Obsesi besar ini diprediksi akan membawa dampak sistemik yang sangat luar biasa bagi ekosistem sepak bola di sekitar kita. Pelatih kepala John Hartman dilaporkan sangat terobsesi dan menempatkan seluruh fokus hidupnya untuk meloloskan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2030. Laporan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menembus panggung dunia tidak hanya menjadi pencapaian historis bagi rakyat Nusantara, melainkan sebuah peristiwa besar yang akan mengubah segalanya terkait konstelasi sepak bola di kawasan regional Asia Tenggara. Tinggi di Asia Tenggara. Negara-negara Nepal tradisional seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia dipaksa untuk mengakui bahwa Indonesia telah melangkah beberapa langkah lebih maju meninggalkan Nepal bersaingan Piala AFF. Kesuksesan menembus Piala Dunia akan membuat cara pandang dunia terhadap kualitas sepak bola tanah air. Mendongkrak nilai pasar atau market value pemain lokal secara gratis serta memicu berbagai investasi infrastruktur sepak bola yang jauh lebih profesional di dalam negeri. Obsesi John Hartman ini menjadi pesan tegas bagi dunia luar bahwa Indonesia tidak lagi tertarik menjadi Oh, Jakarta Timur mah dekat di sini. Jakarta Selatan di mana ini? Di kantor imigrasinya. Iya, maksudnya di daerah mana? Paket enggak ada. Gua ada orang paket. Oh, siap. Nih kirim nenek nih, kirim ke nenek nih. Atar mana tar? Kan udah gitu juga. Nah, kita waktu ngajuin buat rumah yang nomor 2 ada sebelah dari sini nih. Kita ngajuin terus tuh. Dapat terus. Di rumah oh susah. Ayahnya tahu foto. Ada. Tidak. Rik, lu nengok apa Rik? Tahu. Kekayanya.